Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online atau daring pada pagi hari ini. Yakni materi kita pada pagi hari ini adalah materi IPA, yakni manfaat hewan dan tumbuhan, atau bisa dilihat di LKS-nya halaman 21. Baik anak-anak, mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi kenapa harus ada pelestarian hewan dan tumbuhan? Dikarenakan hewan dan tumbuhan itu banyak yang hampir punah ya. Jadi maka sangat diperlukan yang namanya pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk kepada manfaat atau pelestarian hewan dan tumbuhan, yaitu kita mengenal dengan manfaat hewan bagi manusia. Di sini di tampilan ada dua manfaat yang bisa kita ambil dari hewan ataupun tumbuhan. Yang pertama adalah dia menguntungkan bagi manusia. Yang kedua yaitu merugikan. Contoh hewan yang menguntungkan yaitu kerbau, sapi, kuda, itik, domba. Kemudian di bagian hewan yang merugikan yaitu tikus, nyamuk, dan lalat. Hewan yang menguntungkan yaitu satu, banyak makanan berasal dari hewan, ayam, dan itik yang menghasilkan telur. Hewan juga bisa menghasilkan daging. Sapi dan kambing menghasilkan susu dan juga daging. Nah, itu adalah manfaat-manfaat yang baik yang digunakan oleh manusia. Kemudian hewan juga dapat membantu pekerjaan manusia. Anak-anak bisa lihat gambar apa di situ. Nah, yaitu kerbau ya, kerbau yang digunakan untuk membajak sawah. Kemudian kuda yang digunakan untuk menarik delman, artinya bisa digunakan sebagai alat transportasi dan juga untuk membantu pekerjaan manusia, yaitu untuk membajak sawah. Nah, sekarang ada hewan yang merugikan. Apa itu? Yaitu gambar tikus dan nyamuk di layar. Kenapa kok tikus ini bisa merugikan? Karena tikus membawa sebuah penyakit yang dinamai penyakit pes. Kalau nyamuk ya, nyamuk merugikan manusia dikarenakan nyamuk menularkan penyakit ya. Adapun penyakit yang dibawa oleh nyamuk ini biasa yang kita kenal dengan demam berdarah. Kemudian ada lagi yang namanya penyakit malaria. Itu semua disebabkan oleh adanya nyamuk. Kemudian lalat ya. Kenapa lalat juga merugikan manusia? Yaitu karena lalat menyukai tempat kotor, lalu menghinggapi makanan. Kemudian makanan yang dihinggapi lalat bisa menyebabkan apa? Yaitu menyebabkan sakit perut. Karena lalat yang hinggap di tempat kotor itu membawa bakteri dari tempat yang kotor itu, kemudian dia meninggalkan bakteri tersebut di makanan yang akan kita makan, sehingga kalau bakteri tersebut sampai termakan oleh kita, maka efeknya adalah kita bisa merasakan sakit perut. Nah, sekarang manfaat tumbuhan anak-anak ya. Ada beberapa tumbuhan berguna untuk makanan. Ada tumbuhan sebagai sumber makanan pokok, contohnya padi, singkong, dan jagung. Kesemuanya ini dapat bermanfaat bagi manusia. Ada tumbuhan yang menghasilkan sayuran, contohnya bayam, sawi, dan wortel yang sering kita gunakan untuk sayur ya. Ini mengandung banyak vitamin dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Ada juga tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan, contohnya pisang, pepaya, semangka. Ini pun juga mengandung banyak vitamin yang berguna untuk kesehatan tubuh kita. Nah, ada beberapa tumbuhan di samping tadi yang bermanfaat untuk makanan anak-anak. Ini ada beberapa tumbuhan yang dapat digunakan untuk keperluan manusia sehari-hari. Contohnya kapas ya, bisa digunakan untuk baju ataupun kaos ya.
Kemudian ada juga kayu ya atau bambu yang bisa digunakan untuk bahan bangunan. Jadi tumbuh-tumbuhan ini sangat membantu dan bermanfaat bagi manusia dikarenakan manfaatnya tersebut ya. Berikutnya anak-anak, kita masuk pada pelestariannya ya. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Kalau tadi sudah saya jelaskan manfaatnya bagi manusia, yaitu ada manfaat yang menguntungkan, ada yang manfaat merugikan. Nah, sekarang saya masuk kepada dalam pelestarian tumbuhan ya. Jadi kenapa kok hewan itu harus dilestarikan ya? Yang pertama adalah ada beberapa hewan yang dikategorikan hampir punah ya. Untuk yang hewan ini ya, bisa dilihat ada hewan yang namanya badak bercula 1, harimau Sumatera, cendrawasih, burung cendrawasih, kemudian komodo, gajah, orangutan, anoa, kasuari. Nah, sekarang untuk kategori tumbuhan ya, kali ini adalah binatang atau hewan yang berpunah. Kemudian di sini adalah tumbuhan atau yang hampir punah, yaitu terdiri dari bunga bangkai, kayu cendana, anggrek hitam, buah merah. Nah, sekarang kita masuk pada hewan dan tumbuhan yang berpunah ya. Anak-anak tentunya sudah tahu yang namanya kebun binatang. Kebun binatang ini adalah merupakan habitat buatan untuk berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Pernahkah anak-anak berpikir di mana habitat asli hewan dan tumbuhan tersebut? Nah, jadi sudah bisa kita tebak bahwa hewan dan tumbuhan itu hidup atau habitat aslinya adalah berada di suatu wilayah atau suatu daerah ya, bisa juga di hutan ya, atau di daerah-daerah yang mempunyai iklim atau suhu tertentu. Nah, sekarang karena di wilayah-wilayah hutan atau daerah-daerah tersebut banyak kegiatan manusia yang pengaruhnya terhadap kehidupan hewan tersebut ya, maka hewan dan tumbuhan akan bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh kegiatan manusia tersebut, namun dengan cara yang benar, yaitu ya tadi saya sebutkan dimanfaatkan dagingnya, bulunya, kulit, gading dan tenaganya. Sedangkan tumbuhan biasanya dimanfaatkan tadi untuk sayur-mayuran, bahan bangunan atau untuk obat-obatan. Nah, dari hewan dan tumbuhan yang sering dimanfaatkan oleh manusia tersebut, anak-anak, hewan dan tumbuhan akan punah ya jika tidak dimanfaatkan dan dilestarikan dengan benar ya. Karena contohnya kita sering menembaki burung ya, padahal burung tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, namun karena dilakukan perburuan dan penangkapan, maka seiring berjalannya waktu tentu burung-burung tersebut akan punah karena diburu oleh manusia. Nah, contohnya perburuan dan penangkapan ikan yang semena-mena, misalnya menggunakan kapal terawi untuk mengangkat semua ikan besar dan kecil. Hal ini dapat mengakibatkan populasi ikan di masa mendatang berkurang bahkan punah ya. Jadi penangkapan ikan ini yang dimaksud dengan kapal terawi ini adalah kapal yang menggunakan jala yang sangat besar sekali atau disebut dengan pukat harimau. Jadi semua ikan akan diangkut atau dijaring, baik yang kecil maupun yang besar, sehingga akan menyebabkan habisnya atau punahnya ikan tersebut. Yang kedua berkaitan dengan masalah tumbuhan, yaitu penebangan dan pengundulan hutan yang dapat merusak ekosistem hutan. Rusaknya ekosistem hutan mengakibatkan berkurangnya spesies hewan. Ya, yang dimaksud dengan ekosistem di sini adalah tempat kehidupan dari spesies atau dari hewan. Nah, pembangunan gedung atau villa di pegunungan yang dapat mengurangi populasi hewan dan tumbuhan. Ini
ini juga berakibat dampak buruk. Yang berikutnya adalah penerapan sistem pertanian berpindah yang merusak ekosistem hutan. Ini juga merupakan dampak buruk bagi ekosistem tumbuhan. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini ada tabel ya tadi, yaitu hewan yang hampir punah ya, terdiri dari badak berjula 1, harimau Sumatera, burung cendrawasih, komodo dan lain-lain. Dan untuk tumbuhan yaitu bunga Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, kayu cendana, anggrek hitam, buah merah. Nah, bisa dilihat ini adalah gambar dari anggrek hitam ya. Anggrek hitam merupakan spesies langka ya. Spesies anggrek hitam hanya ditemukan di Indonesia. Anggrek hitam banyak ditemukan di kawasan hutan Kalimantan dan Sulawesi yang saat ini kondisinya juga hampir punah. Maka banyak sekali juga masyarakat atau manusia itu membudidayakan anggrek hitam ini dengan cara penyilangan ya, dengan melakukan teknik silang ya, hingga nanti didapat spesies baru. Yang berikutnya adalah orangutan ya. Orangutan adalah sejenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan kadang coklat yang hidup di Indonesia dan Malaysia ya. Bisa dibaca, jadi orangutan itu berasal dari bahasa Melayu yang berarti manusia atau orang, kemudian hutan, jadi maka disebut orangutan. Nah, tuh jenis hewan ini juga hampir punah anak-anak ya, jadi ini termasuk kategori hewan langka. Selanjutnya adalah harimau Sumatera ya. Harimau Sumatera ini juga hampir punah karena populasi dari harimau Sumatera ini hanya tinggal berkisar 450 sampai 500 ekor saja ya. Kemudian sudah diupayakan upaya penyelamatan supaya harimau ini tidak punah, yaitu dengan didirikannya taman safari atau taman Suaka Marga Satwa atau kebun binatang sebagai pusat penangkaran harimau Sumatera. Yang berikutnya adalah burung cendrawasih ya. Burung cendrawasih ini adalah binatang khas dari Irian Jaya atau Papua sekarang ya. Ya, ini hewan ini adalah satwa yang dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia ya, karena sangat langkanya hewan ini. Jadi anak-anak kalau melihat peta dari Irian Jaya atau Papua, itu gambar petanya itu mirip burung cendrawasih ya. Jadi peta yang ada di buku peta itu gambarnya adalah mirip seperti burung cendrawasih ya. Ini banyak ditemukan di hutan dataran rendah pada Pulau Aigeo dan Batanta di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Irian Jaya Barat. Nah, ini adalah termasuk juga kategori binatang hewan langka. Nah, jadi sekarang masuk pada pelestarian makhluk hidup ya. Kenapa kok harus dilestarikan? Karena makhluk hidup ini sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia. Makanya semuanya harus dilestarikan supaya tidak punah dan manusia bisa memanfaatkan. Salah satu contoh misalnya adalah hutan ya. Hutan itu di dalamnya terdapat beberapa spesies tumbuhan dan hewan. Ya, hutan merupakan sumber industri kayu yang banyak dimanfaatkan oleh manusia ya. Contohnya untuk perabot rumah tangga ya. Tetapi ada aturan atau cara untuk mengelola atau menebang pohon tersebut ya, yaitu dengan yang pertama dengan cara yaitu tebang pilih. Maksudnya tebang pilih yaitu penebangan pohon yang disertai dengan penanaman bibit baru ya. Tidak semua pohon ditebang sehingga ekosistem hutan tidak rusak. Jadi kalau setelah menebang pohon maka harus ditanami bibit lagi.
Yang kedua adalah dengan cara reboisasi ya. Reboisasi adalah tindakan penghijauan kembali hutan yang gundul ya. Reboisasi dilakukan untuk memperbaiki kerusakan hutan ya. Reboisasi dilakukan di perkotaan untuk mengimbangi banyaknya kegiatan pembangunan. Yang ketiga yaitu cagar alam. Mendirikan cagar alam. Cagar alam dibuat untuk melindungi tumbuhan tertentu dari kerusakan. Kerusakan dapat terjadi karena penebangan liar, perubahan lingkungan, dan serangan hama. Pembuatan cagar alam dapat menyelamatkan spesies yang punah ya. Yang berikutnya yaitu pelestarian hewan. Tindakan pelestarian hewan ya, terutama hewan-hewan hutan ya, ini sangat diperlukan ya, itu tadi supaya keberadaannya itu tetap ada dan tetap bisa dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya yaitu pembuatan cagar alam dan suaka marga satwa. Suaka marga satwa itu adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas, merupakan keanekaragaman atau keunikan satwa yang untuk kelangsungan hidupnya. Nah, cagar alam yang terkenal di Indonesia yaitu cagar alam Ujung Kulon. Nah, cagar alam Ujung Kulon di daerah Banten ini ya, di situ masih ada yang namanya badak Jawa, badak bercula satu, banteng, dan bermacam burung merak. Jadi keberadaan di cagar alam Ujung Kulon itu dilindungi, tidak boleh diburu ya. Jadi di hutan cagar alam ini manusia dilarang untuk berburu atau menembak binatang yang ada di dalamnya karena itu melanggar undang-undang. Kemudian ada lagi yang dibangun cagar alam Pananjung, Pangandaran, Ciamis ya. Di sini merupakan hutan sekunder tua dan sisanya adalah hutan primer. Di situ ada pohon-pohon yang dominan antara lain ya, lain laban, isigel, dan marong. Di dataran rendah terdapat hutan tanaman yang merupakan tanaman eksotika, yaitu yang terdiri dari tanaman jati. Nah, pernah dengar pohon jati? Nah, di situ semua jenis-jenis pohon ditanam dan tidak boleh ditebang, atau boleh pun ditebang bila itu sudah sangat mendesak. Di sini pun cagar alam Pananjungan Pangandaran juga manusia dilarang untuk menebang pohon sembarangan. Kemudian di daerah Aceh ada juga yang namanya cagar alam Gunung Leuser ya. Satwa yang dilindungi di cagar alam Gunung Leuser ini adalah kucing hutan, harimau Sumatera, rengkong, orangutan, siaman, ular, kupu-kupu, burung, gajah Sumatera, badak Sumatera, kambing hutan, nusa sambar. Nah, jadi di cagar alam Gunung Leuser di Aceh ini banyak sekali binatang-binatang langka, tetapi keberadaannya di sana itu dilindungi. Maksudnya tidak semua orang boleh masuk apalagi sampai berburu hewan-hewan langka tersebut. Jadi hutannya atau cagar alamnya tersebut dijaga, itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya yaitu Suaka Marga Satwa Waikambas ya, yang berada di Lampung. Nah, ini sangat terkenal sekali ya. Di dalam Taman Nasional Waikambas memiliki 50 jenis mamalia, di antaranya badak Sumatera, gajah Sumatera, harimau Sumatera, tapir, anjing hutan, siamang. Kemudian ada 406 jenis burung, di antaranya bebek hutan. Nah, jadi anak-anak, dibuatnya cagar alam tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk melestarikan semua tumbuhan atau binatang yang sering dimanfaatkan oleh manusia. Nah, manfaatnya apa? Kok kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan? Yang pertama adalah menjaga keseimbangan ekosistem hutan, mencegah terjadinya kepunahan berbagai spesies hewan dan tumbuhan, menjaga sumber keanekaragaman hayati sebagai sumber kekayaan negara, tempat pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan. Pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya.
Contoh penangkaran jalak Bali di Taman Nasional Bali Barat, pelestarian ini dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya jadi maksudnya pelestarian yang dilakukan di luar habitatnya adalah dari tempat asalnya atau dari hutan tersebut, binatang atau hewan tersebut diambil kemudian ditempatkan di tempat lain, contohnya misalkan ditaruh di kebun binatang, kira-kira seperti itu ya. Yang namanya pelestarian yang dilakukan di luar habitat asli. Nah, pentingnya pelestarian makhluk hidup ya, hewan dan tumbuhan harus kita lestarikan agar apa? Jawabnya adalah agar tidak punah. Nah, bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan yang sudah langka? Yaitu tadi melalui pendirian cagar alam, kemudian melindungi, kemudian membuat penangkaran ya. Di binatang tersebut diambil dari tempat aslinya kemudian ditangkarkan. Nah, jadi demikian anak-anak sekilas yang dapat saya sampaikan tentang materi pada pagi hari ini, yakni manfaat pelestarian hewan dan tumbuhan. Selanjutnya anak-anak bisa simak di WPLKS-nya, kemudian mengerjakan tugas di Google Classroom atau link yang akan saya bagikan. Demikian pertemuan pada pagi hari ini anak-anak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi daring. Terima kasih.